Selamat pagi para siswa-siswi dan para Bapak Ibu guru Sekolah Kristen Pelita Bangsa dan orang tua siswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami menyerahkan pembahasan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya kami mendengarkan suara Tuhan, membentuk pikiran kami, dan kami boleh mengerti bagaimana hidup kami seharusnya dijalankan dengan penuh pengharapan akan penyertaan Tuhan. Biar Tuhan berkenan pimpin sehingga hamba-Mu dipakai Tuhan menyatakan firman, dan setiap kami dibentuk untuk Tuhan, oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Karena kami tidak mungkin menjalankan hidup kami tanpa Tuhan. Itu sebabnya kami rindu firman-Mu, Tuhan rela berikan, dan dengan firman-Mu kami hidup. Kiranya Tuhan tolong kami, berkati setiap kami dengan pengenalan akan Tuhan dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11 yang berisi, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah pada awal sampai akhir. Allah mempunyai rencana kekal yang mencakup semua maksud dan kegiatan setiap orang di muka bumi. Segala sesuatu dalam alam ini, dalam kehidupan manusia, berada di bawah satu rangkaian rencana Allah. Ada masa, yaitu suatu periode yang ditetapkan, dan ada waktu, kejadian yang ditentukan sebelumnya untuk semua yang terjadi di bawah matahari. Kejadian-kejadian yang kelihatannya kebetulan, semuanya merupakan bagian dari sebuah rencana sangat besar. Firman Tuhan dalam nats ini mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Masa adalah suatu kurun waktu tertentu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Yang dimaksud segala sesuatu dalam nats ini meliputi 3 hal. Ayat 1 dikatakan kegiatan sehari-hari seperti menanam, mencabut, merombak, membangun, merobek, menjahit, mencari untung, merugi. Kedua, kegiatan yang melibatkan perasaan seperti menangis, memeluk, tertawa, meratap, mengasihi, membenci, berbicara, berdiam diri. Dan yang ketiga, peristiwa kehidupan seperti lahir, meninggal, perang, damai. Oleh karena itu, menurut Raja Salomo yang menuliskan kitab Pengkhotbah ini, tindakan yang terbaik menyikapi masa hidup ini ialah dengan berlaku bijak. Kita memulai belajar online atau PJJ istilah lainnya di semester genap ini pada tanggal 11 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 4 Juni 2021. Dan pada tanggal 7 sampai tanggal 14 Juni kita akan menyelenggarakan penilaian akhir tahun atau PAT. Dan kita masih menjalaninya di masa pandemi yang belum juga kunjung berakhir dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Dalam kurun waktu ini sudah banyak yang kita alami. Kita kerjakan dan kita jalani. Belajar dari rumah mudah memunculkan perasaan bosan, sebab tidak biasa berinteraksi langsung dengan teman-teman sekelas.
dan hanya melangsungkan atau melakukan kegiatan belajar di rumah saja. Bosan mendapatkan tugas yang harus diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Tertinggal pelajaran atau materi karena jaringan yang tidak stabil saat belajar. Merasa terbebani dengan jumlah soal dan tugas yang setiap guru berikan itu yang sangat banyak. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua kejadian dalam hidup manusia, mulai dari dia lahir sampai mati, terjadi dalam satu kurun waktu yang Tuhan telah tetapkan. Jadi, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Itulah sebabnya seharusnya kita memaknai semua peristiwa dalam sudut pandang Allah, sehingga setiap waktu yang ada akan menjadi waktu yang bernilai di hadapan Allah dan bukan sebaliknya. Jika kita memaknai waktu dari sudut pandang Allah, maka kita akan mempergunakan setiap waktu secara bertanggung jawab. Dan hal itu akan terlihat dari setiap aktivitas kita sehari-hari, di mana kita akan secara maksimal mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, baik sebagai siswa, sebagai guru, tenaga kependidikan, dan sebagai orang tua. Kita mengerjakan dengan maksimal bukan karena hasil yang akan kita dapatkan, bukan itu tujuan semata-mata, tetapi karena suatu komitmen kepada Allah. Kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita itu bukan karena semata-mata mengharapkan hasil yang baik, tetapi adalah karena komitmen kita kepada Allah yang memberikan kita hidup. Suatu pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada proses yang harus dijalankan sebelum sampai kepada tujuan. Proses itu bisa berbentuk waktu menunggu, bisa berbentuk kesabaran, ketekunan, bahkan mengalami pencobaan, masalah-masalah yang lain, dan sebagainya. Seringkali kita menginginkan sesuatu terjadi instan, ingin saat itu berhasil, mendapatkan keberhasilan tanpa mau tahu gimana prosesnya. Yang penting yang aku mau terpenuhi. Ada yang mengeluh tidak ada perubahan dalam dirinya setelah sekian lama dia bertobat dan rajin ke gereja, ikut misa harian, berdoa dan baca renungan pagi. Melakukan itu tetapi merasa tidak ada perubahan. Orang cenderung tidak sabar menanti perubahan pada dirinya setelah bertobat. Pohon saja baru berbuah setelah sekian tahun bertumbuh, dan terkadang terkena hama atau parasit yang menghambat pohon itu berbuah. Indah pada waktunya. Kalimat ini paling kita suka ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kurun waktu yang Dia sediakan, di dalamnya Allah menyediakan keindahan. Hal ini hanya bisa dinikmati, keindahan itu bisa kita nikmati apabila manusia atau kita menyadari bahwa keindahan itu tidak ditemukan dari upaya dan usaha manusia semata, tetapi keindahan itu adalah pemberian Allah semata-mata. Jadi Allah memiliki waktu untuk menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Dan waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat atau sebaliknya terlambat. Waktu Tuhan tidak pernah ditentukan oleh keadaan manusia. Pada waktunya
Dia membuatnya menjadi indah. Orang bijak menurut Natsini adalah orang yang mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah kehendak yang terbaik, meski terkadang sakit ia rasakan. Orang yang dapat mensyukuri masa hidup yang Tuhan sediakan baginya, ia juga tidak mudah mengeluh, karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang merancang masa depannya, yaitu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting untuk diingat adalah Tuhan meminta kita untuk dapat menggunakan masa hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena sekali masa hidup kita itu lewat, maka ia tidak akan kembali lagi. Masa hidup kita ini ada dalam perhitungan Tuhan, karena Tuhan yang mengatur segala sesuatu, tersebut menjadikan indah bagi kita. Setiap kenikmatan hidup yang kita peroleh dari pemberian dari Allah yang datang hanya pada saat kita memasuki hubungan yang benar, memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan dan sungguh-sungguh menundukkan diri kepada Dia selaku Tuhan dan Allah kita. Maka Tuhan memberi sukacita dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk kita sebagai siswa, tanggung jawab tugas utama kita belajar, guru mengajar. Tuhan memberikan sukacita untuk kita melakukan tugas tersebut. Direncanakan siswa akan menerima rapot hasil belajarmu ya untuk semester genap ini pada tanggal 25 Juni 2021. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 3 minggu untuk mengejar ketertinggalan yang ada, apakah itu tugas-tugas yang belum kamu kerjakan, atau melaksanakan remedial penilaian harian, melengkapi tugas praktek, dan mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir tahun. Dengan melengkapi tugas-tugas dan memperoleh nilai tuntas, berarti kamu atau setiap siswa dapat memenuhi kriteria kenaikan kelas. Sehingga ketika kamu memenuhi kriteria kenaikan kelas, kamu berhak naik kelas dengan kepala tegak dan berbahagia dengan perjuanganmu selama ini. Karena itu, saat ini saya mengajak semua siswa-siswi, mengingatkan semua siswa-siswi baik SMP maupun SMA kelas 7, 8, 10 dan 11, mari berjuang rajin belajar, sungguh-sungguh belajar, tinggalkan kemalasan dan jangan buang waktu percuma. Jika kita memaknai waktu dari sudut pandang Allah, maka kita akan mempergunakan setiap waktu secara bertanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena di dalam anugerah-Mu kami mengenal Allah yang merancang, mengatur, dan yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami bersyukur karena kami yang kecil ini diizinkan Tuhan berbagian di dalam pengaturan-Mu yang maha besar dan dahsyat. Dan kami bersyukur karena kami menjalaninya hari demi hari dan kami belajar untuk menikmati Tuhan, belajar bergumul di dalam Tuhan, belajar kembali kepada Tuhan, dan belajar taat kepada Tuhan. Kami menikmati setiap langkah yang disertai Tuhan untuk membuat kami dituntun firman dan bergumul di tengah-tengah komunitas umat Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Pimpin kami bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada hamba yang telah menyampaikan firman. Mari kita menyanyikan lagu Benteng Hidupku.
bersama-sama berdoa, kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang sudah menolong kami dari bulan Januari kemarin hingga pada saat ini, dan akan kami mengakhiri seluruh kegiatan PJJ kami di bulan Juni ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong kami setiap siswa untuk berjuang melengkapi tugas-tugas kami yang belum, untuk menghubungi guru-guru kami dan beri kesabaran kepada guru kami ketika kami mencari tahu tugas mana yang belum lengkap. Beri kami hikmat dan bijaksana ya Tuhan. Beri kami kesukaan untuk rajin belajar dan keinginan tahu kami semakin tinggi. Ketika kami menghadapi penilaian akhir tahun, Tuhan tolong beri kami kekuatan, kesehatan, konsentrasi dan kejujuran di dalam melaksanakan setiap ujian kami. Jauhkan daripada kami hati yang asal-asalan, hati yang tidak serius, tetapi memberikan yang terbaik, karena Tuhan, tugas ini adalah tanggung jawab kami, persembahan kami yang mau kami serahkan kepada Tuhan yang sangat baik, yang memimpin dan menuntun kami. Kami sangat berharap Tuhan memberkati studi kami, membuat berhasil sehingga kami bisa melanjutkan studi kami, atau kami mendapatkan anugerah naik kelas Tuhan. Kami bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan tolong kami dalam menyelesaikan seluruh tugas tanggung jawab kami di semester ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doa dan permohonan kami, jawablah dengan kerelaan hatimu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bungkus.